Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Sofyan Fajri SPD. Saya merupakan pengajar di SMA Matlaul An-Nurunis dan mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 Pendidikan Matematika di Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 12 IKIS 2 dengan materi aturan penjumlahan dan perkalian. Berikut videonya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Amin. Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat ya di pagi yang cerah ini. Kita kembali lagi dalam pembelajaran matematika dengan materi baru, yaitu tentang aturan penjumlahan dan perkalian. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar pembelajaran hari ini mendapatkan barokah dan ilmu yang kita pelajari dapat kita manfaatkan dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa terlebih dahulu yang nanti akan dipimpin oleh Saudara Arif. Nanti saya minta Saudara Arif untuk memimpin doa teman-temannya. Kepada Arif, silakan. Semuanya sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita baca doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Arif yang sudah memimpin doa teman-temannya untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelumnya saya akan mengecek kehadiran kalian. Ya, ini untuk kelas 12 IKIS 2. Abdul Aziz sudah hadir. Arif Anugrah hadir. Awalia, Erni Mastuti, Gofirah, Irgi hadir. Kehadirannya. Nah, kita akan membahas tentang aturan penjumlahan dan perkalian. Namun sebelum itu, saya akan bacakan dulu nih indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini. Nah, nanti kalian diharapkan yang pertama itu dapat menentukan konsep dari aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kemudian kalian dapat menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep aturan penjumlahan dan aturan perkalian dalam masalah kontekstual. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, seperti biasa ada 3 tujuan atau 3 aspek. Yang pertama dari aspek sikap kalian, nanti yang akan menjadi tujuan pembelajarannya. Diharapkan ya nanti setelah pembelajaran ini kalian memiliki motivasi untuk selalu aktif belajar dan mengembangkan pengetahuan kalian. Jadi rasa ingin tahu kalian itu lebih tinggi nanti setelah mempelajari materi ini. Dan nanti kalian memiliki kemampuan bekerja sama, kemauan untuk menyampaikan ide dan memberikan penjelasan atas ide yang akan kalian sampaikan tadi. Ya, kemudian kalian memiliki tanggung jawab sosial seperti bertanggung jawab atas keberhasilan teman kalian. Ya, jadi kalian tidak bekerja sendiri, tidak pintar sendiri, tapi bekerja sama dengan teman-teman kalian supaya pembelajarannya berhasil. Ya, aspek pengetahuannya nanti kalian dapat menentukan aturan penjumlahan
pada kaidah pencacahan dengan benar. Kemudian kalian dapat menentukan konsep aturan perkalian dalam pada kaidah pencacahan dengan benar. Kemudian untuk aspek keterampilannya, kalian dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep aturan penjumlahan dalam kaidah pencacahan dengan benar, dan kalian dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep aturan perkalian dalam kaidah pencacahan dengan benar. Nah, namun ya, sebelum itu kita lihat dulu video berikut ini ya, dan kalian perhatikan apa saja yang kalian temukan dalam video berikut ini untuk menentukan kaidah pencacahan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh kaidah pencacahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah contoh kaidah pencacahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini videonya. Apa saja yang kalian temukan dalam video tersebut? Helm. Ada seseorang yang sedang memilih helm. Terus apa lagi? Sepatu. Ada seseorang yang sedang memilih sepatu. Jadi ada berapa helmnya tadi? 3. Ada 3. Sepatunya ada berapa? Ada 3. Jadi ada 3 helm dan 3 sepatu yang akan dipilih oleh seseorang tadi. Ya, kita sebut saja namanya Sofyan lah ya. Jadi Sofyan mau memilih 3 helm dan 3 sepatu. Nah, cara memilihnya seperti apa? Nah, ini akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, ini contoh-contoh penerapan kaidah pencacahan dalam kehidupan sehari-hari dalam memilih helm dan sepatu secara bersama. Nah, kemudian ini manfaat yang akan kalian dapatkan nanti ketika setelah mempelajari tentang kaidah pencacahan. Karena dalam kaidah pencacahan itu kalian akan menentukan peluang-peluang untuk menemukan sebuah cara dalam memilih sesuatu. Contohnya apa? Ya, contohnya ketika kalian akan membuat password ya untuk media sosial kalian. Ya, biasanya kan password itu terdiri dari huruf dan angka. Nanti kalian untuk mempelajari kaidah pencacahan nanti kalian bisa tuh ya membuat password yang ada hurufnya dan ada angkanya. Kemudian dalam memilih menu makanan ya, dalam memilih variasi menu makanan dalam kehidupan sehari-hari, hari Senin nih mau apa nih? Lauknya apa? Kemudian minumannya apa? Ya, dari sekian minuman dan sekian makanan nanti akan kalian pilih yang mana kira-kira yang cocok dan bagus. Kemudian dalam memilih pakaian, fashion, ya ada kacamata, baju dan lain sebagainya. Nah, itu adalah manfaat dari mempelajari kaidah pencacahan yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini. Nah, kemudian kemarin ya 1 minggu sebelumnya kita sudah berdiskusi melalui kelompok grup ya tentang, dan saya juga sudah mengirimkan bahan ajar dan LKPD-nya pada kalian. Kemudian kalian berdiskusi di kelompok grup masing-masing dan saya lihat diskusinya sudah
bagus sekali, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, walaupun ada beberapa yang belum aktif dalam diskusinya. Mudah-mudahan hari ini nanti setelah kalian presentasi, yang tidak aktif itu menjadi aktif dalam berdiskusi. Supaya apa? Supaya tadi itu, supaya mata pelajaran ini dapat kalian dapatkan secara utuh dan keseluruhan. Nah, untuk hari ini sudah siap presentasinya? Sudah siap ya? Sudah siap untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Ya, nanti seperti biasa ada yang menjadi operator. Ya, jadi kalian sendiri yang akan mengoperasikan laptopnya, ya, slide PowerPoint-nya, kemudian yang jadi moderator, kemudian yang jadi narasumbernya atau juru bicaranya. Tentu saja. Jadi yang pertama tampil adalah kelompok 1. Nah, untuk kelompok lain disimak pemaparan dari kelompok 1, kemudian disiapkan pertanyaan jika menurut kalian ada yang mau didiskusikan dalam pemaparan dari kelompok 1. Silakan. 1 dimulai presentasinya, yang lain diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Siti Juharia sebagai moderator, serta Pratama Wahyu Hidayat sebagai juru bicara, dan Junapatia sebagai operator. Kepada juru bicara saya persilahkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serta pertama perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kaidah pencacahan, aturan penjumlahan dan perkalian. Baik, langsung saja untuk permasalahan 1. Permasalahan 1. Tia hendak mendengarkan lagu terdiri dari 5 lagu dengan irama pop, 4 lagu dengan irama rock, dan 6 lagu dengan irama dangdut. Berapakah cara Tia dapat memiliki lagu yang akan didengar? Dari pertanyaan di atas, kami menunjukkan aturan mana yang dipakai. Bisa dilihat, inilah tabel yang kami pakai. Di sini kami melingkari pada pilihan sebagai tidak. Selanjutnya, setelah kami melingkari pada pilihan tidak, selanjutnya kami mengisi tabel di atas lalu menuangkan di dalam tabel berikut sesuai dengan aturan yang dipakai. Mungkin bisa dilihat, inilah tabel yang sudah kami tentukan, yaitu dengan jumlah sebagai jumlah 15. Jadi cara Tia memilih lagu yang akan didengar adalah 15 cara. Selanjutnya, baiklah, itu tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Tanya. Saya, perkenalkan, saya Ibu Dosa dari perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menanyakan permasalahan 1, bagaimana cara menentukan aturan jumlah. Ya, lagi yang lain silakan. Ada lagi? Lagi sudah. Cukup. baik, izin menjawab dari kelompok 1. Jadi
aturan penjumlahan, yaitu dengan cara kita menganalisis terlebih dahulu dari permasalahan yang di atas. Jadi setelah kita menganalisis, maka akan mengetahui apakah itu penjumlahan atau perkalian. Ya, dan terima kasih. Nah, silakan ada tambahan nggak dari kelompok lain? Bagaimana cara tadi itu ya? Dari irgi itu bagaimana cara menentukan dia pakai aturan perkalian atau penjumlahan? Silakan dari kelompok lain. Kelompok 2 mungkin ada yang mau menambahkan? Silakan. Dari kelompok yang lain? Bagaimana kelompok 3 sudah puas dengan jawabannya? Puas. Kelompok 2 silakan ada yang mau ditambahkan? Untuk penggunaan aturan perkalian dan menggunakan aturan penjumlahan, tadi sudah diserta dengan cara menganalisis soalnya. Ya, ada lagi dari kelompok lain? Tidak ada? Tidak ada, silakan ditutup saja. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, dari kelompok 1 selanjutnya kelompok 2 silakan. Masih ada pakai? Iya, Pak. Bukan. Assalamualaikum. Nanti dulu. Ya. Ya, kelompok 2 dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Nasika sebagai moderator dan tim saya Erlina Suti dan Tia Ramadhani sebagai pembaca. Dan di situ Arif Anugrah sebagai operator. Silakan baca. Permasalahan 1. Dia hendak mendengarkan lagu terdiri dari 5 lagu dengan irama pop, 4 lagu dengan irama rock.
Izin bertanya, bagaimana cara mencari tanda bilangan pada permasalahan 1? Sekian dan terima kasih. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Nah, silakan, saya Giri Masa, perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menentukan dia apa tidaknya untuk menggunakan aturan perkalian dan perjumlahan? Masalah caranya menentukan ya. Dari mana menentukan aturan perkalian atau perjumlahan dari nomor 1. Bisa dipahami pertanyaan dari ini untuk kelompok ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara menentukan soal itu menggunakan aturan perkalian atau aturan penjumlahan. Jadi cara menentukan dia pakai aturan perkalian atau aturan penjumlahan itu dari mana caranya? Nah, dari pertanyaan pertama tadi dari Septa. Nah, dari Septa itu masih permasalahan pertama itu tanda bilangan. Tanda bilangan itu didapatkan dari mana? Kan ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Nama saya Wahyu Dayat, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Pada permasalahan 1, bagaimana cara menentukan lingkaran pada pilihan yang benar? Sekian dan terima kasih. Pertanyaan Wahyu tadi dari Hampir sama. hampir sama dari ya. Jadi kesemuanya itu hampir sama sebetulnya masih di sini. Baik. Silakan. Dijawab. Pertanyaan pertama dari Septa. Izin menjawab, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana cara mencari bilangan dalam permasalahan 1? Mencari bilangannya adalah berapa lagu yang dapat didengar dan lagu pop dapat terdiri dari 5 lagu dengan irama pop, 4 lagu dengan irama rock, dan 6 lagu dengan irama dangdut. Dan apa lagi dari pertanyaannya? Jadi untuk mencari bilangannya tadi itu dari jumlahnya ya, jumlah lagu popnya, lagu rocknya, dan lagu dangdutnya. Kalau tanda bilangannya tadi dari mana dapatnya? Ya. Tanda bilangan. Silakan dari kelompok lain ada yang mau menambahkan? Silakan. Ditulis. Silakan kelompok 3. Ya Pak. Silakan. Jadi tanda bilangan itu dapat dari uraian. Apakah lagu yang akan didengar dia dapat didengar secara bersamaan? Jawabannya tidak. Dengan deskripsi menggunakan aturan perjumlahan. Jadi tanda bilangan itu diambil dari menggunakan perjumlahan itu. Gimana? Kita kelompok yang lain sudah apa? Jadi tanda bilangan itu kata Edi didapatkan dari aturan yang dipakai. Karena yang dilingkari tidak, maka yang dipakai itu aturan penjumlahan. Karena aturan yang dipakai adalah penjumlahan, maka yang dipakai adalah tanda bilangannya apa? Plus atau tanda penjumlahan. Nah, silakan. Pertanyaan kedua. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana cara menentukan aturan perkalian atau aturan penjumlahan? Jika aturan yang bisa digunakan secara bersamaan dan tanda bilangannya bisa menggunakan penjumlahan. Jadi harus satu persatu. Dan dilingkarnya kenapa tidak? Karena tidak mungkin bisa digunakan secara atau didengarkan secara bersamaan. Cukup. Terus, kenapa yang dilingkari tidak? Karena
lagu dari 5 lagu tersebut, dari 3 lagu tersebut, 3 jenis musiknya itu tidak bisa didengar secara bersamaan. Bagus, silakan ada yang lain yang mau tambahkan atau yang mau bertanya lagi? Ya cukup, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh silakan kelompok dua. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yang pertama. Perkenalkan, nama saya Laila Zulfara. Di sini saya sebagai moderator. Bersama saya Gopiro, Linda dan awalnya sebagai juru bicara, dan di depan saya di masa juru sebagai operator dan juga ketulen. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada juru bicara. Baik, saya akan membacakan permasalahan 1. Dia hendak mendengarkan lagu terdiri dari 5 lagu dengan irama pop, 4 lagu dengan irama rock, dan 6 lagu dengan irama dangdut. Berapakah cara Tia dapat memilih lagu yang akan didengar? Dari pertanyaan di atas, tabel berikut ini untuk menentukan aturan mana yang dipakai. Apakah lagu yang akan didengar Tia dapat didengar secara bersamaan? Jawabannya tidak. Menggunakan aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan. Kesimpulan, aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak bisa digunakan sekaligus. Artinya yang terjadi hanya salah satu saja atau bisa dibilang pilihan dan biasanya menggunakan kata penghubung atau. Aturan perkalian. Aturan perkalian biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang bisa digunakan sekaligus dan biasanya menggunakan kata penghubung dan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya, apakah ada yang bertanya? Saya ingin bertanya. Saya Tiara Madani, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan bertanya dari permasalahan 3. Kenapa dari permasalahan 3 yang dipakai adalah aturan perkalian, bukan aturan penjumlahan? Dulu, silakan tambahkan lagi ya. Pertanyaan lagi enggak? Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Septa Pratama. Izin bertanya. Bagaimana cara mencari tanda bilangan pada permasalahan 3? Sekian dan terima kasih. Tanda bilangan. Ya. Silakan, ada 2 pertanyaan tadi ya. Silakan untuk kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari dia tadi. Kenapa aturan di permasalahan 3 ini yang dipakai adalah Aturan perkalian, perkalian. bukan aturan penjumlahan? Pertanyaan kedua dari Seta, tanda bilangan yang dipakai di aturan 3 itu apa? Izin menjawab dari kelompok 2. Dari permasalahan 3, kenapa menggunakan aturan perkalian? Karena Septa bisa menggunakan kemeja, kaos, celana secara bersamaan. Ya, jadi Seta itu bisa memakai Jadi, kaos. ya, deskripsinya, ya,
menggunakan aturan perkalian? Kenapa tidak menggunakan penjumlahan? Karena di sini Karena semuanya itu bisa dipakai bersamaan. Satu sama lain. Jadi kaos, kemeja dan celana panjang itu bisa dipakai secara bersamaan. Maka yang dipakai aturannya adalah aturan perkalian. Karena dari deskripsinya di sini. Nah, ayo. Sekarang pertanyaan kedua, ada tanggapan dulu dari yang lain kira-kira untuk pertanyaan dari Tiang? Tidak ada? Tidak ada, silakan untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari serta tanda bilangan yang dipakai di permasalahan 3 ini apa dan kenapa? Ya. Izin menjawab dari kelompok 1. Cara mencari tanda bilangan dari permasalahan 3 dilihat dari aturan yang dipakai. Deskripsinya menggunakan aturan perkalian dan di tanda bilangannya dipindahkan jadi tanda perkalian. Jadi karena menggunakan aturan perkalian maka tanda bilangannya pun adalah Perkalian. perkalian. Dan tanggapan serta dari yang lain ada tanggapan kira-kira dari kelompok yang di depan ada tanggapan lain kira-kira ada yang mau menambahkan? Ada? Kalau tidak ada silahkan ditutup. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari tepuk tangan untuk beri aplaus lagi untuk kalian yang sudah berani presentasi menggunakan kalian mempresentasikan hasil LKPD-nya luar biasa. Tadi saya lihat semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik dan benar. Mudah-mudahan ini semuanya dapat mengerti tentang aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Nah, namun untuk lebih memperkuat kita akan bahas sama-sama berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi. Dan kita sama-sama untuk lebih menguatkan pemahaman kita tentang aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Nah, untuk yang pertama tadi itu yang ada pertanyaan ya, tentang langkah pertama. Ya, di sini kan dia hendak mendengarkan lagu yang terdiri dari 5 lagu iramanya pop, 4 lagu irama rock, dan 6 lagu dengan irama dangdut. Jadi playlist lagu Siti itu lagu pop, lagu rock, dan lagu dangdut. Nah, cara menentukan aturan mana yang akan dipakai adalah dengan lihat apa? Melihat kejadian pada soalnya. Ya. Mana kejadian pada soalnya ini di uraiannya? Apakah lagu yang akan didengar Tia dapat didengar secara bersamaan? Kira-kira bisa nggak si Tia sekaligus dengar lagu pop? Kita lihat lagi tadi video. Ya, kita mulai lagi video tadi.
Di video tadi ada seseorang memilih Helm. Helm, bukan helmnya? Iya. Ya, kita tulis ya, helm itu 3. Helm itu 3. Kemudian apa lagi? Sepatu. Sepatunya berapa? 3. Juga 3. Analisis kita. Apakah helm dan sepatu ini bisa dipakai secara bersamaan? Tidak. Ada yang tidak, ada yang bisa. 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 Dipakai secara bersamaan. Kalau bisa dipakai secara bersamaan, maka yang dipakai adalah aturan Perkalian. maka ini tandanya adalah perkalian. Kalian. Untuk caranya ada berapa? 3 dikali 3. Jadi ada itu dalam video pertama itu ya bisa ditentukan dengan 9 cara. Jadi kesimpulannya kalau untuk aturan penjumlahan tadi apa kata kuncinya? Aturan penjumlahan kata kuncinya adalah kejadian yang tidak Terjadi. bisa terjadi secara bersamaan. Maka bentuknya adalah Pilihan. Kalau bentuknya pilihan, kata hubungnya itu atau dan. Atau Ya, milih Cynthia, apa milih Ernie. Nasihat misalnya. Kalau misalkan tidak bisa bersamaan, maka atau Cynthia atau Nasihat. siap. Harus pilih salah Satu. Kalau aturan perkalian itu Pakai dah. bisa kejadiannya secara bersamaan. Sama. Bisa dipakai secara kata penghubungnya adalah Dan itu kesimpulannya. Kalau aturan perkalian tadi itu kejadiannya secara sekaligus, kalau aturan penjumlahan kejadiannya tidak bisa sekaligus. Tidak bisa maaf. Nah, ada pertanyaan lagi tidak ada? Cukup ya, sudah cukup ya, sudah saya anggap kalian sudah mengerti. Nah, untuk lebih memantapkan lagi ya tentang materi ini, nanti ada soal uraian yang saya kirimkan ke WhatsApp grup kalian. Ya, nanti kalian isi di rumah karena waktu kita yang terbatas saat ini. Ya, nanti diisi di rumah untuk memantapkan pemahaman kalian tentang aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Ya, soal evaluasi. Nah, untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang permutasi. Ya, masih dalam kaidah percacaan, tapi permutasi. Ya, nanti kalian akan membahas tentang permutasi. Itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Ya, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ya agar ilmunya bermanfaat, ya agar mata pelajaran kita atau pembelajaran kita hari ini mendapatkan barokah, ya kita tutup dengan sama-sama berdoa yang dipimpin oleh Septa. Nanti saya minta Septa untuk memimpin doa teman-temannya. Maka kepada Septa untuk dipimpin teman-temannya berdoa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, membaca doa juga. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk hari ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.